kita ambil langsung bahan-bahannya yang juga bisa Anda download di project. Di sini saya mempersiapkan 6 gambar karena box itu punya 6 sisi, dan di sini saya langsung memasukkan ke komposisi untuk membuat komposisi dengan resolusi sama dengan gambar yang sudah saya buat. Oke, untuk mempermudah kita, kita keluarkan rule, dan di sini di gambar 1 saya mau menduplikatnya 3 kali, duplicate 3 kali, dan di gambar 2 saya mau membuat komposisi ini menjadi 300 untuk di width. Saya ganti 300, tekan OK. Dan di sini karena gambarnya sudah di tengah seperti ini, saya ganti namanya middle box 1. Oke, kita sudah punya middle box 1, dan sekarang kita buat lagi di gambar 3. Kita ganti menjadi 300 juga, sama, tekan OK. Lalu di gambar kita taruh ke sebelah kiri seperti ini, dan di gambar 3 kita ganti nama komposisi menjadi left box 1. Kita tekan OK. Lalu di gambar 4 seperti ini, di gambar 4 saya ganti lagi komposisi menjadi 300 kali 900. Saya tekan OK, dan gambar saya taruh di sini. Oke, kita sudah mempunyai, dan kita rename menjadi right box 1. Oke, setelah Anda membuat left box 1, 2 sampai 3, di sini caranya sama seperti yang tadi. Untuk yang keempat agak beda sedikit. Di sini kita membalik dulu di scale, kita matikan dulu linknya. Lalu di X-nya saya memberi nilai min, otomatis gambar berbalik semacam ini. Setelah itu saya rubah komposisi settingnya menjadi middle box 4, dan komposisi setting saya rubah menjadi 300. Oke, seperti itu. Lalu saya duplicate menjadi 2. Di middle box 5 saya buka, dan di gambar saya taruh ke sebelah kiri, dan saya beri nama left box 4. Oke, lalu di middle box 6 saya buka, dan saya taruh ke sebelah sini, dan saya memberikan nama right box 4. Oke, seperti itu. Kita kembali ke gambar 1, dan kita namakan mungkin di sini box. Setelah kita mempunyai bahan-bahan dari bagian box sudah siap, kita masukkan box 1, left, middle, dan juga right ke sebuah komposisi, dan komposisinya kita ganti dimensinya menjadi mungkin seperti ini. Oke, square pixel, dan di left saya taruh ke semacam ini. Oke, lalu di bagian right juga saya pindahkan ke sini seperti itu. Lalu di left box 2 saya masukkan di bawah left box 1. Di left box saya mau memberikan nilai yang sama di sini. Oke, persis di bagian tengah. Lalu di left box yang jelas semuanya ini tadi harus 3 dimensi. Kita transfer ke 3 dimensi semua. Di left box 2 saya mau memberikan rotasi di X. Tekan shift untuk tepat di 90. Lalu kita masuk ke top view, dan kita tarik di Y tepat di seperti itu. Lalu kita kembali ke active viewport lagi, dan di sini di Z saya mau memberikan nilai yang sama di atasnya, persis di bagian atas. Dan sekarang di left box sudah membentuk semacam itu. Lalu saya di left box juga saya mau memasukkan left box 3, dan di left box 3 saya taruh sama seperti yang tadi. Oke, seperti itu. Kita taruh di sebelah kiri semua yang bernama left. Lalu di left box 3 saya juga mengaktifkan 3 dimensi. Saya masuk ke rotasi, dan saya merubah rotasinya. Oke, tekan shift.
Tapi di sini kita rubah, kita bukan masuk ke top tapi masuk ke bottom, dan di area bottom di Y kita majukan seperti ini, tepat di area itu. Oke, seperti itu. Lalu seperti di top tadi kita juga mempunyai semacam ini. Oke, seperti itu. Jadi kita kembali ke aktif kamera dulu. Di sini kita sudah mempunyai seperti ini. Sedangkan di left box 3 saya mau mundurkan ke bawah. Oke, kita posisikan tepat seperti itu, dan kita masukkan sekarang left box 4, kita taruh di bawahnya left box 3. Di sini juga saya memberikan nilai yang sama ke tengah, tapi sekarang kita masuk di left, dan di sini 3D diaktifkan. Oke, seperti itu. Lalu kita mundurkan di Z position, dan kita masuk ke bagian belakang, kita taruh bagian belakang. Oke, seperti itu. Sekarang kita lihat di bagian belakang, back. Kita mempunyai gambar semacam ini. Dan jika saya solo bagian ini, oke, seperti itu, maka Anda mempunyai gambar semacam ini. Saya memberikan satu kamera untuk bisa melihat kamera. Saya memberikan nilai kamera dan saya masuk ke active viewport. Kita sudah mempunyai gambar semacam ini. Oke, untuk box sebelah kiri caranya seperti tadi, dan Anda bisa membuatnya untuk box-box berikutnya, box yang tengah dan juga box yang atas, yang kanan. Anda bisa membuatnya seperti ini dengan cara yang sama. Oke, kita lanjutkan. Untuk box tengah sama, untuk box kanan juga sama. Di sebelah sini saya mau memberikan penutup. Saya memberikan penutup dan saya masukkan gambar 5. Gambar 5 di atas left box. Dan di gambar 5 saya mengaktifkan 3 dimensi, dan di 3 dimensi saya putar gambar 5 di Y position. Seperti itu. Di Y position. Dan saya taruh ke bagian paling kiri dari left box sampai tepat semacam itu. Lalu saya kembali ke left, oke, seperti itu. Dan di left, oke, sepertinya sudah benar. Di left sudah kita mempunyai seperti itu. Dan kalau kita masuk di aktif kamera, maka gambar kita akan semacam ini. Kita taruh ini ke belakang. Oke, sampai tepat semacam itu. Untuk lebih tepatnya kita masuk di left dan kita lebih tepat. Oke, seperti itu. Kita kembali ke active viewport. Kita punya semacam ini. Dan saya mau membuat satu lagi komposisi. Make new composition. Saya buat 900 kali 900, dan di sini saya memberikan solid, warnanya mungkin grey. Oke, semacam ini, dan saya letakkan ini sebagai penutup. Saya memberikan nama close. Oke, seperti itu. Dan di close box saya tutup, dan saya masukkan close box ke bawah left box 4, dan di sini 3 dimensi saya aktifkan, dan saya masuk ke front view, dan DJ saya putar dia, dan di left saya atur untuk berada di tengah. Oke, seperti ini. Lalu di front saya kembali ke front, dan di sini saya letakkan persis seperti ini. Kalau kita lihat di aktif kamera, kita sudah mempunyai benda semacam ini sekarang. Oke, untuk bentuknya semacam itu. Ya, ini di box sebelah kiri kita sudah punya semacam ini. Oke, kita lanjutkan untuk membuat box yang tengah. Di timeline box di sini sudah ada middle box 1, middle box 2, dan kita masukkan sekarang middle box 2, 3, dan 4. Di bawahnya middle 1 itu.
saya kembali ke front viewport. Di sini saya aktifkan 3 dimensi dari ketiga middle box yang sudah saya masukkan, yaitu di 2, 3, 4. Dan di sini saya rotasi di X, dan yang 2 saya taruh sebelah atas. Oke, tepat semacam itu. Dan di sini saya lihat di bagian top apa sudah penempatannya benar. Oh, ternyata masih salah, dan saya ajukan semacam ini. Dan saya ajukan semacam ini. Oke, saya kembali ke front lagi, lalu saya aktifkan middle 3 dan saya putar lagi. Oke, semacam itu, dan saya taruh di bawah. Oke, seperti itu. Lalu saya lihat di bagian bottom penempatannya, dan saya rubah. Saya kembali ke left 3 dan saya turunkan sedikit. Lalu kita masuk ke front lagi, dan kita kembali ke middle box 4. Lalu kita masuk ke left supaya kita bisa memindahkan area ini ke belakang, karena yang box 4 ini berada di belakang. Oke, kalau kita lihat di bagian belakang, saya sudah mempunyai semacam ini sekarang. Kita kembali ke front, solo saya matikan. Lalu di bagian right, saya mau mengambil 2, 3. Oke, di sini tulisannya salah. 2, 3, 4, dan saya masukkan ke di bawah right 1. Caranya seperti tadi, sama. Saya bawa lagi ke sebelah kanan. Oke, di right box 2 ini semua 3 dimensi. Di right box 2 kita putar di X rotation semacam itu, lalu kita taruh ke atas, dan di left box 3 kita memberikan rotasi dan kita taruh ke bawah. Oke, seperti itu. Dan di right box 4 kita hanya memindahkan ke bagian belakang. Kita masuk ke left, kita pindahkan ke belakang. Oke, sekarang kita aktifkan right box 3 dan 2. Kita taruh ke belakang juga. Oke, semacam itu. Sekarang kita sudah mempunyai box semacam ini. Oke, untuk di right box saya sudah mempersiapkan satu gambar, yaitu untuk penutup gambar 6. Gambar 6 saya masukkan di bawah right box 4. 3 dimensi saya aktifkan dan saya masuk ke front. Saya masuk di front dulu, di front, lalu saya taruh dia di seperti ini, lalu saya putar di Y seperti ini, lalu saya masuk ke left dan saya letakkan dia di tengah. Oke, seperti itu. Kita kembali lagi ke Active Viewport.
sekarang kita sudah mempunyai gambar semacam ini. Kita mempunyai box yang berupa 3 dimensi, dan sekarang saya memberikan penutup kepada masing-masing box. Oke, di close box saya duplicate dan saya fungsikan menjadi penutup sebelah sini, sebelah kanan, box tengah. Dan di close box saya duplicate lagi dan saya taruh di close middle, dan saya duplicate lagi seperti itu. Lalu di bagian sekarang, di ini agak penting ini. Di sini saya memberikan nama left box control. Otomatis di left box control, semua yang berada di left box kita harus mengelingkan ke sini. Left box 2 dan close box saya mau mengelingkan ke area left box control. Sekarang di close box saya juga mau memberikan ini middle. Dan saya linkkan ke box middle tadi, ke middle box control. Juga penutupnya. Di sebelah sini saya memberikan nama lagi right, dan saya link semuanya ke right box control. Seperti itu. Di sini close box mungkin saya namakan biar enggak bingung. Saya namakan middle close box. Di sebelah sini saya memberikan left close box. Sekarang kita mempunyai gambar seperti ini. Saya solo dulu sebelah sini. Jika saya memberikan rotasi di sini, saya aktifkan kamera. Jika saya memberikan rotasi di sini, karena saya sudah membuat link tadi, linknya, kita cukup menggerakkan satu bagian dan semuanya sudah berubah seperti itu. Fungsinya link tadi seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke pemberian beberapa kontrol yang dibutuhkan dalam kasus ini. Beberapa box yang sudah kita rancang seperti ini, dan bagaimana kita memberikan kontrol di salah satu sisi dari box tersebut. Sekarang saya akan memberikan beberapa kontrol lagi yang berupa slider kontrol di daerah yang saya butuhkan. Kita langsung saja. Kita masuk ke daerah paling bawah, dan di sini bisa kita menambahkan layer, new layer, adjustment layer. Di adjustment layer kita menambahkan satu efek, yaitu expression control, dan kita tunjuk slider control. Kita aktifkan slider control dan kita bisa menamainya. Tekan enter, rotasi. Dan di sini saya duplicate menjadi 2 lagi. Rotasi box 2, rotasi box 3. Dan di rotasi box 3 saya duplicate lagi, dan di rotasi box 4 saya akan memberikan nama box 2 dan 3. Lalu kita buka di efek rotasi box 1, rotasi box 2, rotasi box 3, dan posisi box 2 dan 3. Kita lanjutkan. Sekarang di left box control kita tekan R untuk mengeluarkan rotasi, dan saya kembali ke atas, dan di X rotasi seperti itu, dimana perputaran box seperti itu. Di Z kita ambil di Z, saya kembalikan ke 0 lagi untuk mengembalikan posisi. Di Z kita akan memberikan sebuah expression. Kita bisa mengaktifkan rotation, Z rotation, dan kita pergi ke animation,
lalu di sini add expression. Setelah itu di bagian sini kita klik dan drag ke arah rotasi box 1 seperti itu. Setelah itu jika saya menarik ini, dia akan langsung berputar seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Dan sekarang kita bisa masuk ke middle box control. Oke, middle box control kita aktifkan dan kita tekan R, lalu kita ambil di Z rotation dan di sini animation, add expression, lalu kita drag dan kita pilih rotasi box 2 di slider. Oke, lalu kita pergi ke right box control, tekan R dan di Z rotation, animation, add expression, kita klik dan drag ke rotasi box 3. Oke. Oke. Sekarang masing-masing dari bagian dari box sudah bisa kita gerakkan. Oke, saya kembalikan ke 0. Lalu di bagian position box saya mau memberikan di left box control itu P untuk mengeluarkan position. Lalu di bagian right saya juga mengeluarkan position, lalu position saya aktifkan dan di sini animation, add expression. Di sini kita ketikkan value plus seperti ini, tanda seperti ini. Terus saya memberikan slider ini di X ini di position box 2 dan 3. Oke, di sini bukan box 2 dan 3 tapi saya memberikan box 1 dan 3. Position box 1 dan 3. Oke, saya ganti di sini juga box 1 dan 3. Setelah itu di terakhir sendiri saya memberikan tanda bintang, artinya kali min 1. Jadi semua nilai yang kita kalikan min 1 menjadi min. Jadi nanti arahnya position di box ini ke kiri. Lalu koma dan kita kasih 0 untuk di Y dan kita kasih 0 untuk di Z. Kita tutup perintah seperti itu. Dan sekarang kita masuk ke position di daerah right box dan saya aktifkan animation, add expression dan di sini kita ketikkan sama kurung buka semacam ini dan lagi-lagi saya kembalikan ke position box 1 dan 3 dan di sini saya memberikan koma, kita nggak usah menambahkan nilai apa-apa, langsung koma 0,0 tutup. Oke, sekarang kita cek apakah perintah kita sudah benar. Saat kita memberikan nilai di slider box 1 dan box 2, box 3, maka dia akan menjadi seperti itu. Saat box slider pada box 1 dan 3 saya berikan nilai 0, dia akan seperti itu. Oke, jadi perintah kita sudah benar. Sekarang saya mau memberikan satu lagi kontrol, new null object.
null object saya berikan 3 dimensi, dan di null, oke, seperti itu. Saya memberikan link pada left block control ke null. Oke, saya namai dulu ya. Di sini block control. Oke. Terus di middle block control saya memberikan link di null di block control, dan di right juga saya memberikan di block control. Saya langsung kembali ke block control dan saya tekan R untuk mengeluarkan rotasi. Lalu di adjustment saya aktifkan untuk mengeluarkan rotasi, mengeluarkan expression slider. Oke, kita mau memberikan animasi di sini. Di area 0 saya mau memberikan tanpa pergerakan, dan di X dan Y dari sini saya mulai memberikan animasi awal seperti itu, dan di sini saya acak semacam itu. Lalu saya pergi ke mungkin segini di detik seperti ini. Lalu di X rotation saya mau memutar, maka dia akan seperti itu. Dan di Z saya memberi perputaran, oke, semacam itu. Sembari di putaran di Z saya mau memberi di adjustment. Oke, saya memberikan seperti ini dulu di awal, dan saya aktifkan. Dan di sini saya memberikan nilai 0. Lalu di slider ini saya mengaktifkan dan sudah mulai memutar slider, dan di sini 0, mungkin lebih banyak. Lalu di sini saya memberikan slider rotasi 2, mungkin nilainya seperti ini. Lalu di slider 3 saya juga memberikan seperti itu. Lalu di detik terakhir sekitar 6 second saya memberikan nilai 0 semua, dan di X rotation dan masing-masing itu saya memberikan nilai semacam ini. Di ending, di bagian terakhir. Oke, cukup untuk semua kontrol dan benda-benda yang berada di area ini. Kita memberikan blur kita aktifkan semua tanpa kecuali. Oke, blur kita aktifkan dulu ya. Oke, semacam itu. Kita tunggu beberapa saat sampai After Effects selesai mengkalkulasi. Jadi di After Effects kita bisa menggerakkan banyak benda, kita bisa membuat animasi banyak benda, tapi kita hanya membuat keyframe, kita membuat perubahan tempat bisa dengan 1 atau 2 kontrol. Jadi kalau bayangkan kalau kita memberikan animasi ke 3 box ini,
mulai rotasi, posisi, dan yang ada di sini semua. Bayangkan bagaimana sulitnya kita merancang semuanya. Bayangkan kalau kita harus memberikan keyframe satu persatu. Yang jelas akan membutuhkan banyak waktu dan banyak pemikiran. Dengan expression control yang sudah disediakan oleh After Effects, kita bisa menambahkan beberapa kontrol dan beberapa bantuan. Di sini saya membutuhkan 1 nul untuk memberikan pergerakan kepada semua bagian dari box itu. Dan dengan expression control yang kita linkkan ke beberapa bagian dari position, rotation, itu kita bisa merubah atau kita bisa memberikan animasi pada beberapa komponen yang berada di layer tersebut. Oke, sebentar lagi mungkin hampir selesai ini animasi secara utuh. Dan semoga tutorial ini bisa membantu. Dan selesai sudah pembuatan Asa 3D Box yang sangat berhubungan erat dengan expression yang disediakan oleh After Effects. Oke, sekian tutorial, dan semoga tutorial ini bisa membantu. Jika Anda membutuhkan tutorial-tutorial yang lain, silakan kunjungi tutorial.uuhi.com atau mungkin ke website kami di homepage-nya asastudio.uuhi.com. Terima kasih.